Jamaah sekalian, kita mulai kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Kita akan mengkaji fadhail zakat, keutamaan zakat, seperti tema yang diberikan kepada kita pada kesempatan sore hari ini. Baik, alhamdulillahilladzi kataba alaina siyama Ramadan wa sanna lana al-qiyama wal Qur'an wassalatu wassalam ala asyrafil anam nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibul burhan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila anha'il alam, amma ba'du. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia nikmatnya kepada kita, yang harus kita syukuri bukan hanya nikmat lahiriah, bukan hanya nikmat materi, tetapi lebih dari itu ada nikmat yang lebih harus kita syukuri, yaitu nikmat hidayah. Dengan nikmat itu, alhamdulillah, kita sampai kepada hari yang ke-20. Ada yang 26, ada yang 27. Dua-duanya baik, insyaallah. Mudah-mudahan puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hal yang perlu kita syukuri adalah hidayah itu. Dan kalau kita sadar bahwa hidayah atau petunjuk serta prestasi yang kita raih dari sisi ibadah, maka kalau kita bersyukur dan kita sadar bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insyaallah tidak ada di dalam hati kita sifat riya, sifat sombong, karena prestasi ibadah ini hakikatnya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ujung Ramadan ini, kita harus senantiasa membasahi bibir kita dengan doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Boleh dilanjutkan dengan Allahumma inna nas'aluka al-husna wa ziyadah. Dan kalau boleh dilanjutkan lagi, Allahumma balighna lailatal qadari ala qadri qadrika, dan seterusnya. Masih banyak zikir yang diajarkan secara maksur dari Nabi kita Muhammad SAW. Juga ada zikir yang diajarkan oleh guru-guru kita dan para ulama yang nasabnya atau sanadnya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa waktu ke depan sampai jam berapa? Sampai berbuka ya, depan sampai isya kan? Kita akan bicara tentang fadhailuz zakat, keutamaan zakat. Zakat secara makna kita tahu bahwa zakat itu adalah membersihkan atau mensucikan. Ya. Nah, di antara para ulama ada yang mendefinisikan fadhail zakat itu apa. Kita tidak sedang bicara tentang fikihnya, tetapi kita sedang bicara tentang fadhail, keutamaan orang yang menunaikan zakat. Yang pertama, iqtiranuha bis-sholati fi kitabillahi ta'ala. Kalimat zakat itu selalu disandingkan
dengan perintah sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Contohnya surah Al-Baqarah ayat 110, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Masih banyak ayat-ayat yang lain yang menyandingkan kata zakat dengan sholat. Artinya apa? Ini sangat identik dengan rukun, identik dengan dasar kita beragama. Kemudian yang kedua, zakat itu salisu arkanil islamil khamsah. Zakat itu merupakan rukun Islam yang ketiga. Sebagaimana hadis yang terkenal, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Ya syahadati an la ilaha illallah, syahadat an la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajj wa shaum Ramadan. Ini udah hafal semua ini. Ya. Nah, ini pilar Islam ini penting. Kita mengetahui pilar Islam, dasar Islam itu penting. Biasanya kalau sudah dasarnya tahu, itu gak ribut. Dalam beragama itu kalau kita sudah tahu dasar, mana variasi, itu kita gak ribut tentang perbedaan. Ya, di mana dasarnya masjid itu menghadap kiblat, ya, kemudian fungsinya untuk ibadah kepada Allah, sudah bentuk masjidnya itu tidak perlu diperkarakan. Ini bentuk pintunya harus begini, ya, bentuk karpetnya, bentuk bangunannya, arsiteknya dan seterusnya, itu tidak perlu dipermasalahkan. Begitu juga dengan memahami syariat Islam. Kalau kita sama-sama punya rukunnya sama 5, bayar zakat juga, sholat juga, ya, kemudian puasa Ramadan juga, ya sudah, itu berarti saudara. Berarti kita satu ikatan dan satu perjuangan, satu tujuan, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih tinggi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, fadhail zakat adalah alamatun min alamatit taqwa. Zakat itu tanda orang yang menunaikan zakat itu adalah di antara tanda orang yang bertakwa. Nah, zakat itu seperti kita tahu di dalam surat At-Taubah itu dikatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Al-ayat. Khudh min amwalihim, ambillah harta mereka. Khudh min amwalihim shadaqatan, sebagai sedekah. Nah, kata-kata sedekah jika kita lihat dari sisi makna yang umum, berarti makna sedekah itu luas. Juga disebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, kita tahu pembagian zakat itu dibagi kepada berapa? Zakat mal apa zakat fitrah dulu? Kalau zakat mal berarti 8. Kalau zakat fitrah kepada fakir dan fakir miskin, nah begitu ya. Itu disebut di dalam Al-Quran juga sedekah bahasanya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i dan seterusnya. Jadi kata sedekah itu juga bermakna zakat. Kata sedekah itu juga bermakna zakat. Nah, fungsinya zakat itu apa? Tutahhiruhum, mensucikan, membersihkan.
Nah, makna tutahhiruhum itu yang dimaksud adalah melahirkan keberkahan. Jadi kalau kita punya harta, punya karunia, semua yang dimiliki, yang dihasilkan, ya dari sisi harta, kemudian kita zakati, maka fungsinya itu tutahhiruna, membersihkan kita. Membersihkan apa? Membersihkan kehalalan atau keberkahan zakat rezeki yang kita peroleh. Jadi tutahhiruhum itu yang dimaksud di ayat surat At-Taubah ayat 103 itu maksudnya adalah kalau kita berzakat maka akan lahirlah keberkahan di dalam rezeki kita. Nah, berkah itu menurut Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi, berkah itu adalah junudun khafiyun, tentara yang sangat halus, dan apabila itu dikirim Allah kepada harta kita, maka harta kita akan berkah. Dan keberkahan yang dimaksud adalah ziyadah, akan bertambah. Kalau itu dikirimkan kepada istri kita, maka istri kita menjadi istri yang soleh, bukan bertambah jumlahnya, bukan. Istri yang soleh, ya. Jadi istri yang soleh. Jadi jangan salah makna. Diberikan ke pasangan istri berarti istrinya ziyadah, bertambah. Wah, ini repot. Yang bertambah yang dimaksud di sini adalah bertambah kesolehan, ketaatannya kepada suami, ya. Buat apa punya istri tapi nggak taat sama suami? Malah suami yang harus taat kepada istri. Pimpinannya siapa? Nah, pimpinan dalam keluarga seperti ketetapan di dalam agama kita, suami itu adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu harus menjadi pemimpin yang bertanggung jawab terhadap wanita, terutama terhadap istri. Qawwam itu memberikan perlindungan juga, bukan hanya menduduki sebagai status pemimpin, tetapi memberikan semua perlindungan. Kalau bahasa kita itu memberikan nafkah, sandang, pangan, papan, apalagi sandang, pangan, papan, kemudian pembinaan juga. Nah, itu rijal. Maka syarat menikah itu man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Al-ba'ah itu yang dimaksud adalah kemampuan untuk membiayai dan menafkahi. Zakat fitrah, kalau kita punya anak 10, berarti tanggung jawabnya terletak kemana? Terletak kepada suami, kepada pemimpin keluarga. Itu harus bisa menzakati anaknya yang 10 bila anaknya belum ada yang mandiri. Ya, bila anaknya sudah ada yang mandiri, perlu izin kepada anaknya. Wahai fulan, wahai anakku, boleh nggak kau aku zakati? Ya, nah seperti itu. Karena hakikatnya kalau dia sudah mandiri, terkena kewajiban secara pribadi. Ya, bukan lagi ditanggung oleh yang menjadi kepala rumah tangga. Itu makna tutahhiruhum. Kemudian makna tuzakkihim biha. Zakat itu bisa berfungsi kepada kita tuzakkihim. Tuzakkihim itu lebih luas daripada tutahhiruhum maknanya. Dan itu lebih kepada makna kebersihan jiwa, kesucian jiwa. Kalau kita baca di dalam surat Asy-Syams, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nafsin wa ma sawwaha. Dan demi jiwa atau nafs dan segala apa yang terkandung kesempurnaan di dalamnya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah ilhamkan kepada nafas itu dua sifat. Yang pertama, yang sebelah kiri sifat fujur, yang sebelah kanan sifat takwa. Nah,
ayat selanjutnya, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang bisa mensucikan dirinya. Mensucikan dirinya. Kalau kita lihat di dalam kitab Fathul Ghais yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi Asy-Syafi'i, itu di situ disebut bahwa nafas itu terbagi menjadi 7 tingkatan. Ada berapa Pak? 7 tingkatan. Yang pertama, nafas manusia itu buruk, sifatnya amarah. Amarah itu cenderung untuk melakukan keburukan. Yang kedua, sifatnya lawamah. Lawamah itu cenderung untuk mencaci, mencela, SMS, senang melihat orang lain susah. Ya kan? SMS, jadi senang melihat orang lain susah. Makanya di medsos itu yang paling laku kalau ada orang kecebur apa gitu kan. Kalau ada orang misalnya naik sepeda terus kecebur kali, nah wah itu paling laku untuk ditonton. Yang viewernya banyak ya. Karena memang sifat orang itu senang kalau melihat orang kejungkal mana gitu kan. Jadi empatinya kalau sudah berdarah-darah baru ada empati. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita tetangga juga begitu. Kalau tetangga kita bangun rumah, kita kadang-kadang yang pusing. Tetangga yang misalnya sedang bangun rumah, kita yang pusing. Tetangga beli peralatan rumah yang lebih baik, kita pusing. Ya kan? Kemudian tetangga punya rezeki lebih banyak lagi, ya. Nah, tetangga beli mobil, kita beli bodrek. Kenapa? Karena kita pusing. Jadi itu artinya apa? Jiwa kita masih statusnya ammarah lawwamah. Ammarah lawwamah. Nah, kalau jiwa kita ingin meningkat, ingin membersihkan diri dari hal-hal semacam itu, kita harus naik peringkat. Menjadi apa? Mutmainnah. Jiwa yang punya ketenangan. Ya, yang tadinya bakhil jadi dermawan. Yang tadinya mau zakat itu kayaknya ngitung-ngitungnya sulit. Sebenarnya bukan hitung-hitungannya yang sulit. Kita ini aduh sayang juga ini 2,5%. Waduh. Ya. Kalau kita punya harta misalkan 2,5% dari berapa? Hah? Dari 85 gram emas misalkan 85 juta. Ya. Sementara kita di iklan lihat mobil, waduh, kita mau beli mobil nih kurang juga duitnya. 85 juta. Kalau dikurangi 2,5 berapa? 2,5%-nya dari 8,5 juta. Waduh, sayang juga ini. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi perasaan seperti itu tuh udah gak mutmainnah. Itu masih amarah, masih lawwamah. Naikkan menjadi mutmainnah. Kalau mutmainnah itu enak, kita sedekah enak, gak dipikirin lagi. Zakat enak, gak dipikirin lagi. Infak juga begitu enak, gak dipikirin lagi. Nah, kalau mau lebih hebat lagi, naik lagi radiyah. Lebih hebat lagi maradiyah. Lebih hebat lagi adalah kamilah. Wah, itu sudah derajatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna tusakihim wasalli alaihim. Akibatnya apa? Kalau kita sudah rutin zakat dengan hati yang lapang, zakat dengan hati yang lapang, zakat dalam pengertian bukan hanya yang wajib, tapi ada zakat yang sunnah juga. Apa? Sedekah. Ya. Sodako, kalau melihat orang nggak punya sodako, nah sekarang bahasa akhir-akhir Ramadan itu biasanya apa? Tunjangan hari Rabu, ya? Oh, tunjangan hari raya, tunjangan hari raya. Jadi seperti itu, sodako. Nah, yang harus lebih banyak sodako itu para suami, ya.
Sodako lahiriah, sodako batiniah. Ya, jadi kalau yang belum punya istri ini masih kurang agamanya, kata Nabi. Yang belum punya istri ini kurang agama, masih separuh. Jadi kalau udah punya istri baru lengkap ya, kesempurnaan agama. Kenapa? Peluang ibadahnya lebih besar. Nah itu. Jadi sedekah itu adalah meningkatkan sifat fujur, merubah sifat fujur, bisa merubah sifat fujur kepada merubah sifat yang disebut dengan takwa. Makanya di bulan Ramadan itu disyariatkan zakat, terutama adalah zakat fitrah. Dan kebetulan kalau haul tahunan itu zakat malnya juga dibarengkan di situ. Ya, jadi seperti itu. Nah, jiwa untuk zakat itu menggebu di akhir Ramadan. Kenapa? Karena memang Ramadan itu la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya bertakwa. Kalau kita baca surat Az-Zariyat ayat 19, ayat 15 sampai 19, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya orang-orang muttaqin itu fi jannati wa 'uyun, itu tinggalnya nanti di surga, yang surga itu luar biasa, indahnya luar biasa. Ya, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka sebelum masuk surga itu memang orangnya muhsinin. Muhsinin itu dermawan, Pak. Jadi orang-orang Arab itu kalau orangnya dermawan itu disebut sebagai muhsinin. Dikit-dikit ngasih, baru kemarin ngasih lagi, itu namanya muhsinin. Ya, jadi nggak ada perhitungan juga, memberikannya itu nggak ada perhitungan juga, itu namanya muhsinin. Maka dalam agama kita ada 3 tingkatan: rukun Islam, rukun iman, ihsan. Kalau sudah tingkatannya ihsan ini, dari situlah digali ulama-ulama tasawuf itu menggali dari situ, dari ihsan. Kalau sudah ihsan itu ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang dilihat bukan amaliyah syariat saja, tapi dia sudah berfungsi untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, melihat keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang Allah ada wujudnya. Nah, bukan wujud berarti seperti kita, tidak. Ya. Di dalam surat An-Nur itu dikatakan Allahu nurus samawati wal ardh, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, al-ayat dan seterusnya. Jadi Allah itu diibaratkan sebagai energi cahaya. Kita semuanya hidup itu dengan energi. Kalau tanpa energi kita nggak hidup. Nah, sumber energi itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya semua benda yang ada di hadapan kita itu karena energi. Matahari itu karena energi menyinari kita. Kemudian listrik ini juga karena energi. Kita bisa berjalan karena energi. Nah, nanti pada mobil listrik energi lagi. Nah, itu adalah penjelmaan, ya, penjelmaan wujud daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan paham, ya. Nanti kalau nggak paham ke rumah. Oke. Kemudian zakat itu fadhailnya apa? Annal muhafadha 'alaiha sababun min asbabi bulughil 'abdi manzilatas siddiqina wasyuhada. Bahwasanya orang yang merutinkan zakat
Dia sudah menjadi kebiasaan individunya, saya harus zakat terutama yang wajib. Kemudian merutinkan yang sunnahnya, sedekah sunnahnya, infaknya, maka itu akan menyampaikan dirinya pada martabat yang disebut siddiqin dan syuhada. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ja'a rajulun min quda'ati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang sahabat namanya Amr bin Murrah al-Juhani. Dia berkata, datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang itu berkata, "Inni syahidtu an la ilaha illallah." Sesungguhnya aku bersaksi bahwasanya Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan seterusnya sampai dia membacakan rukun Islam. Kemudian kata Rasulullah, "Man mata ala hadza kana minas siddiqin wasyuhada." Barang siapa yang meninggal dalam basic Islam atau rukun Islam ini, dia menjalankan rukun Islam sempurna, maka ala siddiqin wasyuhada, dia akan mati dalam kondisi martabat siddiqin dan syuhada. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya fadhail zakat man addaha tibatan biha nafsu dzaqa ta'mal iman. Barang siapa dia melaksanakan zakat dan dia betul-betul zakatnya itu dengan kecintaan hati, ya. Kalau di dalam Al-Quran itu ada ayat di juz yang ke-7 itu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapati tingkatan kebaikan yang tertinggi sebelum kamu menginfakkan sesuatu yang kamu cintai. Jadi kalau kita infak, kalau kita mau infak, pilih sesuatu yang kita cintai. Jadi kalau Jumatan biasanya datang kotak, kemudian kita buka dompet kita, ada lembaran warna merah, lembaran warna biru, ada lembaran yang biru agak abu-abu, biru agak abu, hampir mirip, warnanya hampir mirip, biru agak abu. Nah, kalau merah kayaknya berat. Ya, kalau biru agak kebiruan itu agak berat. Ya udah, yang dipilih yang ketiga lah, yang warna agak keabu-abuan. Ternyata nominalnya 2.000, masukin kotak. Tapi alhamdulillah Pak, Allah itu Maha Rahman dan Maha kasih sayang. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pemaaf. Jadi jika Allah melihat kita tingkah lakunya begitu, itu masih aja diterima sebagai hamba-Nya. Masih aja diterima sebagai hamba-Nya. Apalagi di bulan Ramadan ini. Ada hadis-hadis yang mengatakan bahwa Ramadan itu, akhir Ramadan itu harus iktikaf. Iktikaf 10 hari terakhir, tinggal di masjid dan seterusnya. Terus diintip tuh Lailatul Qadar. Ya kan, kalau nggak bisa seluruhnya, ada hari-hari ganjil. Kalau nggak bisa juga ada pokoknya yang 27, nah kan gitu. Kalau nggak 27, 21 kan. Nanti ulama ada yang memberikan solusi juga. Ya kayaknya kuatnya kalau mulainya Senin 21, kalau mulainya Selasa 27, nah, kan gitu. Ada Pak Ustadz yang ada. Jadi seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya semua punya peluang untuk meraih Lailatul Qadar. Gitu. Kemudian ampunan Allah. Ampunan Allah itu terjadi untuk orang man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa orang yang qiyamul lail atau tarawih atau tahajud, banyak amat Pak Ustaz. Iya, itu sholatnya itu aja. Tapi namanya ada tarawih,
ada qiyamul lail, ada tahajud. Nah, kalau yang mau tarawih silakan ba'da isya. Kalau yang qiyamul lail silakan dari mulai ba'da isya terus nggak tidur ya. Nanti sampai waktu sahur itu qiyamul lail. Kalau mau tidur dulu baru bangun nanti sholat nggak apa-apa, itu namanya tahajud ya. Dan seterusnya. Rakaat, wah ini ribut lagi masalah rakaat. Ya. Kalau rakaat sholat zuhur 5 rakaat baru kita ribut. Kalau sholat subuh 3 rakaat baru ribut. Kalau tarawih jangan pernah ribut. Ya. Ustaz saya sholatnya cuma 2, boleh. Witirnya 7, oh bagus. Witirnya 11, bagus. Ya, kan? Nggak sholat kalau Ustaz karena repot, capek. Ya nggak apa-apa. Tidur juga ibadah. Gitu. Itulah Islam. Ya, kan? Jadi, nah ini milih yang mana? Jangan milih yang terakhir. Ya, kan? Ini seperti itu. Jadi zakat itu adalah yang terakhir tadi, barang siapa yang melakukannya maka dia akan mendapati, akan dikategorikan orang yang bisa menikmati keimanan, lezatnya iman. Nah itu zakat. Nah, mudah-mudahan kita semuanya ini diberikan kemudahan untuk bisa melaksanakan itu semuanya. Jadi dengan zakat ini, apalagi zakat yang sifatnya zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini zakat yang betul-betul difungsikan untuk aksi sosial, terutama adalah menjelang hari raya. Nah, orang yang wajib zakat fitrah ini adalah orang yang mendapati Ramadan dan mendapati Syawal. Ya, mendapati Ramadan dan mendapati Syawal. Kalau misalkan pertengahan Ramadan terus meninggal, dan itu nggak perlu zakat fitrah. Jadi kalau bayi lahir malam Id, berarti dia bayi itu punya kewajiban zakat fitrah karena dia mendapati Ramadan dan Syawal. Nah itu menurut kajian fikih. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan hati kita sudah bisa merasakan bahwa kalau kita zakat itu kita bahagia. Kalau kita nggak zakat, hati kita rendah, hati kita gelisah. Dan kalau kita zakat, itu kita bahagia dan tenang kehidupan kita. Berarti itu sudah mendapatkan ta'mal iman, lezatnya keimanan. Demikian apa yang bisa kita sajikan di qada'il zakat. Mudah-mudahan kita diterima di sisi Allah sebagai hamba-hamba yang bisa melaksanakan zakat dengan baik, kemudian harta kita menjadi harta yang berkah, dan kita terakhir mendapatkan dari Nabi wassalli alaihi. Jadi orang yang sudah zakat itu hendaknya itu akan mendapatkan sholawat, atau maknanya syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Kita tutup dari sini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.